Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-19 berdasarkan Injil Yohanes bab 6 ayat 41 sampai 52. Aku dan Bapa adalah satu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang putra mahkota yang tengah dipersiapkan oleh ayahnya untuk menggantikan dirinya. Ayahnya adalah seorang yang sangat terkenal karena kebaikan dan kebijaksanaannya. Sementara putra mahkota yang adalah calon penggantinya tidak banyak dikenal oleh rakyat karena dia sudah terlalu lama berada di luar negeri. Karena itu, apa yang dibuat oleh Baginda Raja adalah menyuruh anaknya itu untuk menyamar sebagai rakyat dan tinggal bersama masyarakat kebanyakan. Setelah dia tinggal beberapa tahun bersama masyarakat kebanyakan, orang-orang itu mulai sadar bahwa tetangga baru mereka itu bukanlah orang yang biasa-biasa. Dia mestinya adalah seorang turunan bangsawan atau barangkali seorang raja. Pada suatu hari, akhirnya orang-orang itu tahu bahwa tetangga mereka adalah putra raja yang menyamar sebagai rakyat biasa. Tetapi pada waktu itu, putra mahkota itu telah kembali ke istana raja. Orang-orang itu merasa sangat terharu dan memuji keterlibatan putra mahkota dalam membantu orang-orang yang susah di sekitar tempat tinggalnya. Setiap hari, dia sangat terlibat dalam kehidupan bermasyarakat di tempat itu, sehingga dia tahu betul suka duka kehidupan mereka. Ketika kemudian dia diangkat menjadi raja untuk menggantikan ayahnya yang telah wafat, rakyat di kerajaan itu sangat puas dengan raja baru mereka karena pemerintahannya tidak berbeda jauh dari pemerintahan ayahnya. Dia juga adalah seorang raja yang memerintah dengan bijak dan peduli dengan masyarakat kecil sama seperti ayahnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, hubungan yang erat antara bapa dan anak dinyatakan jelas dalam Injil hari ini ketika Yesus berbicara tentang hubungan dia dengan Bapa di surga. Dia dan Bapa adalah satu. Dia melakukan hanya apa yang dikehendaki oleh Bapanya. Sebagaimana kita dengar dalam Injil hari ini, pernyataan Yesus bahwa dialah roti yang telah turun dari surga membingungkan orang-orang Yahudi dan bahkan mereka menganggap hal itu sebagai hujatan terhadap Allah Bapa di surga. Orang-orang Yahudi bersungut-sungut dan tidak bisa menerima pernyataan Yesus itu karena mereka tahu asal-usulnya. Dia berasal dari Nazaret, orang tua dan saudara-saudaranya mereka kenal. Bagaimana mungkin sekarang dia mengklaim bahwa dirinya adalah roti yang telah turun dari surga? Tetapi jawaban Yesus atas sungut-sungut orang Yahudi itu sangat keras. Karena Yesus datang dari Bapa, maka dia adalah roti yang turun dari surga. Roti yang turun dari surga itu adalah roti yang memberikan kehidupan yang kekal. Itulah roti yang sebenarnya. Barang siapa percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan kekal, dan barang siapa makan roti itu akan hidup selama-lamanya. Percaya kepada Yesus dan makan tubuhnya adalah jaminan untuk memperoleh kehidupan kekal. Hidup yang kekal itu tidak cuma berarti hidup sesudah kematian, tetapi hidup yang kekal itu adalah hidup bersama Allah, termasuk ketika kita masih hidup di bumi ini. Saudara-saudari yang terkasih, apa pesan Injil hari ini untuk kita?
Iman kita kepada Kristus adalah suatu karya Allah yang penuh dengan rahasia. Kita ditarik oleh Bapa kepada Yesus. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah iman ini dan terus berusaha untuk mewujudkan iman itu di dalam hidup. Orang-orang mesti bisa melihat bahwa kita adalah pengikut-pengikut Yesus karena mereka melihat cara hidup kita yang berbeda dari cara hidup orang-orang lain yang tidak mengimani Kristus. Tetapi hal itu hanya bisa terjadi kalau kita tetap menjaga kesatuan dengan Tuhan, sebagaimana Yesus tetap menjaga kesatuan dengan Bapanya di surga. Kesatuan dengan Tuhan itu terjadi ketika kita mendengarkan sabdanya di dalam kitab suci dan makan tubuhnya di dalam Ekaristi Kudus. Hanya kalau kita setia mendengarkan sabdanya dan mengikuti perayaan Ekaristi Kudus, serta setia melakukan perbuatan-perbuatan kasih, maka kita boleh berbahagia bersama Kristus di dalam kerajaan yang akan dijanjikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya dan makan dan minum darahnya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.